Namaku Dira, usia 22 tahun. Baru saja lulus dari sebuah kampus swasta, kampus yang dulu, jujur saja, sama sekali bukan pilihanku. Tapi siapa sangka, dari tempat yang dulu aku anggap sebagai titik kegagalan, justru hidupku mulai berubah. Semuanya dimulai setelah lulus SMA. Seperti kebanyakan anak lain, aku punya mimpi besar, kuliah di perguruan tinggi negeri favorit. Impian masa kecilku adalah masuk UI, jurusan sastra Inggris. Aku bisa membayangkan diri duduk di ruang kuliah FIB, aktif di organisasi, berteman dengan orang-orang inspiratif. Dan suatu hari bekerja di dunia penerbitan, menjadi penulis seperti yang selalu aku cita-citakan. Tapi kenyataan berkata lain. SNMPTN tidak lolos, SBMPTN belum berhasil, jalur mandiri hasilnya pun sama. Tahun pertama setelah lulus SMA terasa berat, penuh rasa kecewa. Tapi orang tuaku tetap memberikan semangat dan memintaku mencoba lagi. Tahun kedua, aku berjuang lebih keras. Bimbel hampir setiap hari, belajar hingga larut malam. Aku mengurangi waktu bersenang-senang, semua demi satu tujuan, bisa lolos ujian masuk. Namun kenyataan kembali menguji, aku belum berhasil lagi. Waktu itu rasanya benar-benar hancur. Aku mulai menyalahkan diri sendiri, merasa tidak cukup pintar. Saat teman-temanku mengunggah foto dengan jaket alma mater mereka, aku hanya bisa tersenyum dari layar ponsel sambil menahan air mata. Tahun ketiga, aku mencoba lagi. Kali ini dalam diam, tak ada satupun yang tahu. Aku tidak ingin kecewa lagi, atau ditanya-tanya jika gagal. Tapi kenyataan memang tidak bisa ditebak. Usahaku kembali belum membuahkan hasil. Hari itu aku hanya ingin sendiri. Aku mematikan ponsel, tidak membalas pesan apapun. Di dalam hati, aku merasa lelah, bingung, dan seperti kehilangan arah. Sampai akhirnya ibuku datang ke kamarku. Ia memelukku, diam dalam waktu yang lama, dan kemudian berkata pelan, "Mungkin memang bukan ini jalannya. Tapi siapa tahu, Tuhan sudah siapkan sesuatu yang lebih baik. Kamu cuma perlu berani mencoba pintu yang lain." Dengan berat hati, aku mendaftar di kampus swasta yang masih buka pendaftaran gelombang terakhir. Sederhana, tidak terkenal. Bahkan aku sempat enggan bercerita ke teman-temanku, karena rasa malu dan kecewa masih ada. Tapi ternyata, justru dari situ semuanya mulai berubah. Di semester pertama, salah satu dosen melihat tulisanku dan mengajakku ikut lomba esai. Awalnya aku tidak yakin, tapi aku coba, dan aku menang. Kemenangan kecil itu memberiku semangat baru. Aku mulai diundang ke pelatihan kepenulisan, bertemu dengan orang-orang hebat. Salah satunya seorang editor dari sebuah majalah sastra, yang kemudian mengajakku magang. Dari sanalah pintu-pintu baru terbuka. Aku mulai menulis cerita pendek, menembus platform digital, bahkan mulai mendapat penghasilan dari tulisanku. Akun Mediumku berkembang. Tulisan-tulisanku dibaca ribuan orang. Aku mulai percaya lagi bahwa mungkin ini memang jalanku. Di tahun ketiga kuliah, aku ikut lomba tingkat nasional. Dan aku kembali menang. Kali ini hadiahnya beasiswa penuh sampai lulus. Aku dikenal di kampus sebagai penulis muda. Aku juga mulai mengisi seminar di SMA-SMA, berbagi pengalaman dan memberi semangat bagi mereka yang sedang mencari arah. Puncaknya, tahun lalu, aku mendapat undangan menjadi pembicara tamu di Fakultas Sastra Inggris UI. Ya, kampus impianku dulu. Bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai penulis muda yang pernah gagal masuk.
tapi tetap berani berjalan maju. Dari semua perjalanan itu, aku belajar satu hal penting. Terkadang, hidup tidak memberi kita apa yang kita inginkan, tapi memberi kita apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Gagal itu bukan akhir. Kadang, justru dari kegagalan kita menemukan kekuatan baru yang tidak pernah kita sadari. Jadi buat kamu yang sedang merasa tertinggal, merasa belum berhasil, atau masih mencari jalan, percayalah, kamu tidak sendirian. Dan kamu tidak gagal, kamu hanya sedang diarahkan ke tempat yang lebih sesuai untukmu.